Sambil saya terus merenungkan khotbah yang akan saya sampaikan pagi ini. Sampai mungkin jam 4, saya baru bangun lagi. Saya baru tidur lagi jam 4. Lalu pagi-pagi saya bangun. Waktu pagi-pagi saya bangun, istri saya udah bangun, udah mandi, udah siap-siap. Saya bilang, hati-hati ya perginya. Istri saya bilang, apa? Hati-hati ya perginya. Apa? Ya hati-hati. Mau kemana? Mau sekolah kan? Saya pikir hari Senin hari ini. Saya akan mulai khotbah hari ini dengan satu cerita, satu kisah nyata. Saya beri judul khotbah hari ini, I have decided. Judul ini diambil dari satu kisah nyata yang terjadi pada tahun setelah 1904. Jadi pada tahun 1904 sampai 1905, kebangunan rohani melanda satu daerah, satu wilayah yang namanya Wales. Wales adalah satu wilayah yang merupakan bagian dari negara United Kingdom. Dari kebangunan rohani ini akhirnya muncullah misionaris yang pergi dari Wales ke satu negara yaitu India. Dan misionaris ini pergi ke India, ke bagian timurnya, ke satu desa terpencil di mana di desa itu tinggal satu suku yang disebut suku Garo. Dalam perjalanannya mendaki gunung, turun gunung ke desa terpencil tersebut, dia sebenarnya sudah diperingatkan oleh beberapa orang yang katanya sudah memperingatkan dia untuk kalau bisa kamu cancel untuk pergi ke daerah tersebut. Karena suku itu adalah suku yang sangat buas, bahkan disebut headhunter, adalah suku yang memburu kepala-kepala, sangat buas. Tapi si misionaris ini juga berpendapat bahwa sekalipun di sana tinggal suku yang buas, tapi mereka pun harus memiliki kesempatan untuk mendengarkan mengenai kasih karunia Tuhan. Jadi singkat cerita akhirnya misionaris itu tetap pergi melanjutkan perjalanannya dan sampailah dia di satu desa tersebut, dan dia mulai memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang di suku tersebut. Dan dalam singkat cerita, akhirnya ada satu keluarga, satu orang suami bersama istrinya dan dua orang anaknya percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Namun di dalam kehidupan mereka, satu keluarga, karena mereka melihat dan merasakan bahwa ini adalah hal yang baik, mereka menceritakan pengalaman mereka, bagaimana mereka percaya kepada Tuhan, kepada orang-orang suku-suku yang ada di sekitar mereka, orang-orang yang ada di dalam desa mereka. Dan berita ini akhirnya terdengarlah oleh kepala sukunya. Dan kepala suku ini sangat marah. Saking marahnya akhirnya dia menyeret seorang pria tersebut beserta istri dan anak-anaknya dan dihadapkan kepada penduduk desa tersebut. Dan di depan semua orang tersebut, kepala suku ini bilang, berhentilah dari mengikuti Yesus. Lalu si suami ini berkata, aku telah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Aku tidak akan berbalik. Kepala sukunya makin marahlah waktu mendengar jawaban kepala keluarga tersebut. Lalu diambilnya kedua orang anaknya dan dibunuhnya lah kedua orang anaknya. Dan setelah dibunuhnya, kepala suku ini berkata kembali kepada pria tersebut, berhenti dan tinggalkan Yesus. Dan suaminya berkata, sekalipun aku seorang diri, aku tetap ikut Yesus, tidak akan berbalik. Makin marah, akhirnya istrinya pun dibunuh di depan dia. Dan kepala suku tersebut kembali berkata, sekarang tinggalkan Yesus. Dan kepala keluarga terus bilang, salib di depanku, dunia di belakangku, aku tidak akan berbalik. Dalam bahasa Inggrisnya dituliskan, the cross before me, the world behind me, not turning back. Kepala suku itu seakan-akan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Lalu ia membunuh pria tersebut. Akhirnya matilah satu keluarga tersebut karena nama Tuhan. Tapi pada hari itu, banyak penduduk desa yang menyaksikan penganiayaan dan kejadian tersebut. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan pada akhirnya, cerita tersebut pun diakhiri dengan
kepala suku tersebut juga pada akhirnya mengikut Tuhan. Ini adalah sebuah kisah nyata. Dan dari kisah inilah lahir satu buah lagu yang berjudul I Have Decided to Follow Jesus. Banyak orang mungkin berpendapat atau mungkin mendapatkan rema bahwa ketika kita orang percaya mengikut Kristus, mengikut Tuhan, maka hidup kita semuanya akan baik-baik saja. Walaupun pendapat itu ada benarnya juga. Tapi ada satu hal yang kita sebagai orang percaya juga perlu melihat sisi yang lainnya. Bahwa pada kenyataannya hidup bersama Tuhan juga tidak mudah. Ada tantangannya, ada kesulitannya, ada masalahnya. Dan kita tahu secara realita bahwa memang itu kita hadapi dalam kehidupan kita. Sama seperti kepala keluarga ini. Ketika ia mengikuti Yesus, hidup dia tidak baik-baik saja. Bahkan worse, makin buruk. Masalahnya makin besar. Dan dia kehilangan orang-orang yang dicintainya. Bukan berarti kita harus menjadi sama seperti dia. Tapi yang saya ingin bagian adalah satu sisi kita belajar bahwa bersama Kristus akan ada hal-hal baik yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi di sisi yang lain kita pun perlu mengetahui akan ada hal-hal yang bisa jadi tidak kita sukai dan membuat kita menderita. Daripada kita belajar mengenai apa yang kita pandang baik, mari kita melihat apa yang firman Tuhan katakan mengenai hidup mengikut Tuhan. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yesus berkata, Alkitab menuliskan, bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, dan memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Ketika dunia berkata, follow your passion, it will lead to your purpose. Dunia mengatakan, bisa jadi dunia mengajarkan, follow your passion, and it will lead you to your purpose. Tapi apa yang Yesus katakan? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Tidak salah ketika kita berkata bahwa aku punya passion. Saya punya passion dalam hidup saya. Saya punya hal yang saya sukai. Dan saya mau hidup berdasarkan apa yang menjadi passion saya hari ini sampai di masa depan. Tapi Yesus mengajarkan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Dan kata lain, Yesus mengatakan, apa yang aku katakan dan apa yang aku lakukan bukan lagi sesuatu yang adalah passionku. Tetapi apa yang Bapa di surga katakan, itu yang aku katakan dan itu yang aku lakukan. Sebagai orang percaya, kita, jemaat berkat bagi bangsa, perlu mengerti bahwa pada saat kita bertumbuh bersama-sama, tema tahun ini adalah growing together, bagaimana kita bertumbuh bersama-sama. Bukan berarti bahwa kita bertumbuh bersama-sama menjadi diri kita sendiri. Kita bertumbuh mengejar passion yang kita mau dalam hidup kita, which is walaupun passion itu baik, Tuhan bisa memakai passion yang kita punya untuk mengerjakan rencana-rencana yang Dia inginkan. Tetapi kita di sisi yang lain pun perlu menyadari bahwa pada kenyataannya tidak semua passion yang ada dalam hidup kita itu akan berjalan sejalan dengan rencana Tuhan. Dan tidak semua passion yang kita punya itu juga berasal dari Tuhan. Bisa jadi passion yang kita punya adalah memang keinginan kita. Sama seperti saya. Passion saya mau jadi penyanyi. Maunya, sukanya, tapi saya nggak mampu. Sampai hari ini saya kalau suruh nyanyi suka nggak suka, tapi istri saya udah bilang, cukup kasih karunia Tuhan bagimu. Dan jangan bawa jemaat ini menderita oleh karena passionmu. Ya, tapi maksud saya, apa yang ada dalam hati saya belum tentu apa yang Tuhan inginkan. Lebih baik saya berbicara menyampaikan apa yang Tuhan inginkan, menyampaikan firman Tuhan daripada saya nyanyi. Dan kita sebagai orang percaya juga perlu mengerti akhirnya, pada saat kita bertumbuh di dalam Kristus, kita bertumbuh bukan berdasarkan passion yang kita punya.
tapi kita bertumbuh berdasarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup setiap kita. Dari ayat tersebut kita akan belajar dua hal. Hari ini saya akan bagikan dua hal. Yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yohanes 12 ayat 4 mulai katakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi menyangkal diri adalah melakukan apa yang Bapa di surga mau atau yang Tuhan mau untuk kita katakan dan kita lakukan. Bukan apa yang kita mau. Sama seperti Abraham. Slide berikut. Kejadian 12 ayat 1 dan Kejadian 12 ayat 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kita mencatat bahwa Tuhan berbicara kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Dan pada waktu itu Abraham berumur 70 tahun. Seorang 70 tahun mendapatkan Tuhan berbicara dan Tuhan bilang pergi. Tinggalkan rumahmu, tinggalkan sanak saudaramu ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya kalau jadi Abraham umur 70 tahun, udah enak tinggal di rumah 70 tahun. Ternak banyak, makanan banyak, udah ada di kursi goyang, maju mundur, angin sepoi-sepoi di sore hari, di teras dengan terik matahari yang menyinari, menyegarkan tubuh, menghangatkan tubuh. Kenapa harus susah-susah pergi ke satu negeri yang bahkan Abraham tidak tahu di mana negeri itu? Apa yang harus dia lakukan di sana? Apa yang akan dia hadapi? Saya percaya bahwa Abraham usia 70 tahun adalah usia yang sangat bijaksana. Ketika seorang berusia 70 tahun dan melakukan sesuatu, saya percaya di usia itu Abraham adalah orang yang ketika mau melakukan sesuatu, dia tidak sekedar hanya, lakuin dulu. Karena pengalamannya udah banyak, pasti dia akan memikirkan, kalau saya pergi mau kemana? Persiapannya apa? Bawa unta seberapa banyak? Perbekalannya seberapa banyak? Apa yang akan saya lalui? Hari itu nggak ada Google Map sama sekali. Mungkin dia hanya mendengar berita-berita akan ada perampokan, akan ada penjarahan di daerah sini, di lembah ini, dan sebagainya. Dia pasti sudah mempertimbangkan banyak hal. Tetapi pada akhirnya Abraham memutuskan untuk pergi. Mengikuti apa yang Tuhan mau, meninggalkan semua rasa nyaman yang dia punya. Juga sama seperti Petrus, ketika Yesus berkata di dalam Matius yang keempat, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Petrus, penjala ikan, punya perahu. Entah perahunya itu punya dia atau punya bapaknya, tapi dia punya perahu. Punya kendaraan untuk dia bisa mendapatkan satu penghasilan. Pekerjaan lain bukanlah pekerjaan rendahan. Di zaman itu pekerjaan pelayan, pekerjaan petani adalah pekerjaan yang sangat oke. Mata pencarian yang sangat oke. Jadi Petrus ada dalam satu kondisi yang juga cukup oke. Dia bisa mencari kebutuhan dia bisa menjual semuanya untuk kebutuhan dia. Tapi pada akhirnya Petrus pun berkata, kita mencatat bahwa Petrus pun meninggalkan semua jala yang dia punya. Mungkin meninggalkan juga perahu yang keluarganya punya untuk mengikuti dia. Musa, Keluaran 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku, kata Tuhan kepada Musa, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa di ayat 18 katakan, Kejadian Keluaran 4 ayat 18 dikatakan, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat.
Musa pun sama. Dia ada di tanah Midian. Dia menggembalakan kambing domba. Hidupnya nyaman-nyaman saja. Sampai suatu kali dia melihat semak belukar yang menyala di sana. Kalau kita melihat atau membaca percakapan Tuhan dengan Musa, saudara bisa melihat betapa takutnya Musa untuk pergi kembali ke tanah Mesir. Karena mungkin saja asumsi saya karena dia takut, karena dia tahu apa yang dia sudah lakukan 40 tahun yang lalu di tanah Mesir. Dan dia pun cukup tahu seorang seperti apakah Firaun itu. Karena dia pernah tinggal di Firaun, di istana Firaun. Lalu tapi pada akhirnya Musa pun memutuskan untuk ia kembali pergi ke Mesir melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Yesus pun melakukan hal yang sama. Di Filipi 2 ayat 5-8 dituliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib saat berikutnya. Yohanes 12 ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Bahkan ini pun dilakukan oleh Yesus. Ia turun dari surga ke dunia. Ia mengosongkan dirinya, tidak membawa apa-apa, mengambil rupa seorang manusia, merendahkan dirinya, dan melakukan semua yang Bapa di surga sudah rencanakan. Kesamaan dari mereka semua, Musa, Petrus, Abraham, dan bahkan Yesus sendiri sebagai seorang manusia, mereka semua melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi sekali lagi, kita orang percaya perlu mengerti bahwa hidup kita hari ini seharusnya, saya pakai kata seharusnya, karena memang ini yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup kita. Melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Bapa di surga katakan. Hidup kita bukanlah hidup untuk diri kita sendiri. Hidup kita bukanlah untuk membangun apa yang kita ingin bangun dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang percaya kita melihat teladan dari semua yang ada di Alkitab. Mereka membangun apa yang Tuhan ingin bangun di dalam dunia ini. Yaitu kerajaannya. Yaitu kebenarannya, kehendak dan rencananya. Hidup ini bukan lagi tentang kita. Tapi hidup ini tentang Kristus. Amin. Prinsip kedua yang saya bagikan pada saudara adalah memikul salib. Memikul salib adalah menanggung segala resiko, dampak, konsekuensi yang kita harus hadapi dan terima dari setiap keputusan atau langkah yang kita ambil dalam mengikuti kehendak Tuhan. Memikul salib berarti menanggung setiap resiko dan konsekuensi dari keputusan kita dalam mengikuti kehendak Tuhan. Di dalam mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Tapi justru Tuhan berkata, pikulah salib. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia melakukan apa yang Tuhan mau, dan di dalam proses melakukan apa yang Bapa di surga yang Tuhan mau, kita akan menghadapi tantangan demi tantangan. Dan akan ada salib yang akan dipikul dalam hidup setiap kita. Bahkan kitab Lukas ini satu-satunya kitab, sebenarnya kitab ini adalah ada paralelnya. Tapi hanya di kitab Lukas 9 ini dikatakan bahwa barang siapa hendak mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Di paralel yang lain, kata setiap hari itu tidak ada. Hanya di kitab Lukas. Artinya bahwa ketika kita memutuskan mengikuti Yesus, kita akan menyangkal dan akan memikul salib setiap hari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sama seperti Yesus. Ketika dia turun ke dunia, dia turun bukan berdasarkan dia hidup turun ke dunia, hidup bukan berdasarkan apa yang dia mau, tapi apa yang Bapa mau. Dan ketika ia hidup menjalani kehidupan di dunia sebagai manusia, 3 tahun lamanya, dan pada akhirnya ia harus memikul salib dalam hidupnya. Ia dihina, dicaci maki, disalahkan, menjadi kutuk bagi setiap kita. Dia pikul salib sampai pada akhirnya.
Bahkan Petrus sendiri, ketika Petrus mengikuti Yesus, ia harus naik perahu, diterpa badai, diombang-ambingkan oleh gelombang. Ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan. Petrus mengalami penghinaan. Petrus diancam. Semua itu terjadi dalam kehidupan murid-murid Yesus. Kalau semua ini saja dituliskan di dalam firman Tuhan mengenai murid-murid Yesus, terlebih lagi siapa kita? Kalau itu terjadi pada mereka, itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan juga mengatakan bahwa hidup kita akan diberkati. Tapi di sisi lain kita juga harus tahu bahwa hidup ini adalah harus memikul salib Kristus. Mau tidak mau, suka tidak suka, salib itu akan kita pikul dalam hidup kita. Slide berikutnya. Yohanes 21 ayat 15-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini firman adalah firman yang berbicara kepada saya secara pribadi 5 tahun yang lalu, pada waktu saya akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang gembala. Sebenarnya pada waktu panggilan itu muncul dalam hidup saya literally bilang sama Tuhan, saya nggak mau. Banyak pertimbangan. Tapi salah satu pertimbangan yang membuat saya nggak mau, itu karena saya tahu. Karena sebelum saya jadi gembala, saya adalah bagian dari penatua. Jadi kurang lebih saya sudah cukup banyak mendengar mengenai gereja. Dan juga saya terlibat dalam pelayanan dengan gereja-gereja yang lain. Jadi kurang lebih saya pun juga tahu apa yang terjadi dalam gereja-gereja. Dan saya tahu ketika saya mengambil bagian panggilan ini, maka salah satu hal terbesar yang akan terjadi adalah saya akan konflik dengan banyak orang. Itu yang terjadi. Karena pada akhirnya bukan benar dan salah, bukan. Bukan saya benar, orang lain salah, orang lain benar, saya salah. Bukan itu poinnya. Tapi setiap kita punya pandangan yang berbeda satu dengan yang lain. Baik di luar sana, baik maupun di gereja. Setiap punya pandangan, punya penilaian yang berbeda. Termasuk saya pun juga bisa berbeda dengan banyak orang. Dan saya tahu ketika perbedaan itu terjadi, pasti akan terjadi adalah konflik. Tension yang ada. Dan saya orang yang paling tidak suka dengan tension, dengan konflik. Kalau ada, lebih baik saya nggak mau konflik dengan orang. Dan itu salah satu hal yang paling berat yang saya bilang, Tuhan, saya nggak mau. Tapi dalam proses perjalanan waktu, akhirnya Tuhan banyak berbicara mengenai berbagai cara. Dan hal yang meneguhkan saya untuk mengambil langkah ini adalah ketika Tuhan berkata melalui ayat ini, "Apakah engkau mengasihi aku?" Balik lagi slide berikutnya. Tuhan berkata, "Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam bahasa Inggris dikatakan, "Feed my lamb." Berilah mereka makan. 3 kali Tuhan berkata kepada Petrus, memang ayat ini ayat yang standar, semua orang tahu, semua pemimpin tahu, bahkan mungkin semua gembala tahu. Tapi hari itu 5 tahun yang lalu, firman ini berkata pada saya berbeda. Tuhan bilang, "Apakah engkau mengasihi aku?" Untungnya Tuhan gak tanya, "Apakah engkau mengasihi semua orang?" Kalau Tuhan tanya itu sama saya, dan mungkin juga sama Petrus, mungkin Petrus juga akan jawab sama seperti saya. "Aku gak mengasihi mereka semua, Tuhan. Bahkan aku membenci beberapa di antara mereka." Setuju? Bukan lagi benar dan salah, tapi gak semua orang akan cocok satu dengan yang lainnya. Dan jawaban itu keluar dari mulut saya. Tapi Tuhan untungnya berkata, "Apakah engkau mengasihi aku?" Saya bilang, "Tuhan, jelas. Aku mengasihimu 1000%. Kalau saya boleh kutip kata-kata Iron Man,
Saya akan bilang 3,000. Saya mengasihi Tuhan. Dan kata Tuhan, that's enough untuk engkau menjalankan seluruh panggilanmu. As long as you love me, selama engkau mengasihi aku, engkau akan mengasihi domba-dombaku. As long as you love me, you will feed on my lamb. Dan ini bukan cuma sekedar kata-kata, tapi ini adalah satu firman yang pada akhirnya waktu saya menjalaninya, ini juga benar-benar hidup dan merubah hidup saya. Di dalam setiap perbedaan yang ada, di dalam setiap konflik yang terjadi, ketika saya berdoa dan menghadap Tuhan, Tuhan, aku mengasihimu. My heart, hati saya, totally change. Ketika saya melihat orang-orang yang berbeda, orang-orang yang berseberangan, orang-orang yang pergi meninggalkan, aku mengasihi mereka. Bukan karena saya sanggup mengasihi, tapi karena Tuhan yang merubah hidup saya. Saya menceritakan ini karena memang inilah hidup. Saudara mau hidup sampai kapanpun, saudara akan ada konflik dalam hidup kita. Saudara akan banyak pikul salib dalam hidup saudara. Saudara tidak lagi bisa menjadi seperti hidup saudara. Tidak bisa menjadi hidup diri saudara sendiri. Saya bilang sama Tuhan sering kali, Tuhan, kalau bisa mah ini yang saya mau lakukan. Tapi Tuhan bilang, no, bukan itu yang harus kau lakukan. Ini yang perlu kau lakukan dalam hidupmu. Bahkan di dalam setiap memikul salib, di dalam setiap berhubungan, bukan cuma dengan orang, tapi dengan segala macam sistem yang ada. Berulang kali Tuhan cuma bilang sama saya, stay in quietness and trust me. Tinggallah tenang di dalamku dan percayalah, aku adalah kekuatanmu. Dan banyak hal ketika saya menghadapi banyak tantangan di depan, saya nggak melakukan banyak hal. Saya cuma stay in quietness, tinggal tenang. Lalu ketika besok-besoknya ketemu hal itu lagi, loh kok udah beres ya? Siapa yang beresin? Kayaknya saya nggak ngelakuin apa-apa. Dan kayaknya juga saya nggak ngomong sama siapa-siapa. Kok bisa semuanya berubah? Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita ketika kita harus memikul salib. Nggak semua masalah harus kita selesaikan. Nggak semua tantangan harus kita lewati. Nggak semua batu kecil dan batu besar yang kita hadapi harus kita tendang dan keluarkan. Tetapi biarlah Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Karena hidup ini bukan tentang kita. Tuhan sendirilah yang akan membangun segala sesuatu dan menyelesaikan segala sesuatunya. Saat sebelumnya. Tapi yang pasti, saya mau cerita juga sebelumnya. Slide sebelumnya tentang discipleship journey. Slide sebelumnya. Dan ini adalah satu discipleship journey yang kita punya. Discipleship journey ini bukan dibuat untuk sebuah program sekali lagi. Tapi apa yang Tuhan katakan, feed my lamb. Beberapa tahun berdoa, Tuhan apa yang harus dilakukan? Kasih makan domba-dombaku. Dari situlah journey ini muncul. Karena tugas kita, gereja, para pemimpin, memberi makan setiap domba-dombanya Tuhan. Bukan dombanya Petrus, bukan dombanya saya, bukan dombanya Ko Yosef, bukan dombanya Ko Juliono, bukan dombanya Ko Ian, tapi ini dombanya Kristus. Mari sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib. Kita makan dari tempat yang sama. Dan yang terakhir yang menarik adalah apa yang Tuhan katakan sama Musa. Di Keluaran 3 ayat 12 selalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan berkata sama Musa, bukankah aku menyertai engkau? Slide berikutnya. Ketika kita menyangkal diri dan memikul salib, Tuhan tidak menjanjikan satu perjalanan yang mulus, yang sudah di hot mix, di beton, mungkin lebarnya 6 meter kiri sampai kanan. Tapi mungkin hari ini jalan yang kita hadapi, yang kita sedang lalui adalah jalan yang penuh kerikil, yang kecil, yang mungkin hanya 2-3 meter saja.
Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan bilang, aku menyertai engkau ketika engkau memikul salib, menyangkal dirimu di dalam perjalanannya. Take action terakhir. Jadilah orang-orang yang menyangkal diri, sama seperti Kristus telah menyangkal dirinya untuk turun ke dunia. Di dalam kehidupan kita sebagai suami dan istri, apakah hari ini kita sudah hidup sama seperti Kristus hidup? Menyangkal diri. Melakukan apa yang Tuhan mau buat istri kita, buat suami kita, buat anak-anak kita. Atau kita akan menjadi orang yang berkata, inilah gua, gimana saya? Apa yang ada di hati saya, apa yang ada di pikiran saya, apa yang saya mau, itu yang saya lakukan. Istri dan anak, engkau harus ikut seperti yang aku mau. Tapi marilah kita sama-sama menjadi pasangan yang mau menyangkal diri, yang mau memikul salib. Ketika kita berantem satu dengan yang lain, apa yang harus kita lakukan? Menyangkal diri. Walaupun kita bilang, kan saya nggak salah. Dia yang salah. Saya yang paling benar. Tapi kalau kita mau jadi sama seperti Kristus dan mau mengikuti Kristus, sangkal diri kita. Make a step. Satu langkah. Kalau saudara masih belum sanggup untuk berkata-kata, maafin saya ya. Gengsi kita terlalu besar untuk kita mengorbankan semuanya itu. Menyalibkan semua itu terlalu besar. Majulah 2 langkah. Kalau masih terlalu dekat, masih terlalu besar ego yang kita punya, manusia, diri kita yang kita punya, ambillah 3 langkah. Senderkan bahu kita di bahunya. Let's see what will happen. Ini bukan tentang kita adalah kepala keluarga. Ini bukan tentang istri adalah seorang penolong yang katanya lebih kuat dibanding pria yang ditolongnya. Tapi ini berbicara mengenai setiap kita bertumbuh menjadi seperti Kristus yang mengosongkan dirinya. Dihina nggak apa-apa. Dibilang mungkin jadi suami yang takut istri nggak apa-apa. Itu kan kata dunia. Tapi Yesus mengajarkan memberi teladan bagi setiap kita untuk turut melangkah. Di dalam kehidupan pelayanan kita juga sama. Konflik terjadi di mana-mana. Every week kita punya konflik, right? Kita punya tension. Yang ini salah, yang itu benar, yang ini sesuai, yang itu gak sesuai. Kalau kita perdebatkan terus semua tension, semua problem dan kita taruh di atas meja, maka tidak akan pernah selesai. Meja meeting akan selalu ada catatan mengenai tension dan problem. Tapi kalau kita ingin berjalan bersama-sama dengan Kristus, mari kita sama-sama berjalan menjadi orang-orang yang bertumbuh, melayani, yang menyangkal diri kita. Gua sih maunya begitu, saya maunya itu. Dalam hati saya juga saya sering kali berkata, saya maunya itu. Itu yang ideal buat saya. Itu yang benar buat saya. Saya orangnya terstruktur. Saya orangnya rapi. Saya adalah orang yang maunya semuanya bisa dipertanggungjawabkan, crystal clear. Tapi kan itu maunya saya. Itu kan maunya setiap kita. Saya orangnya bebas. Yang lain berkata, saya orang maunya easy going. Lakuin dulu aja. Masalah nanti, urusan nanti. Dan tension itu akan selalu ada di meja kita. Tapi marilah kita sama-sama belajar menjadi orang-orang yang melayani. Tuhan, apa yang kau mau? Bukan hanya untuk kita, tapi untuk gereja ini. Sama seperti Yohanes berkata, biarlah aku semakin kecil dan Kristus semakin bertambah. Biarlah setiap kita ketika kita melayani di dalam gereja Tuhan maupun di luar gereja, kita semakin kecil. Ego tetap pasti ada. Rasa ingin dihormati tetap pasti ada. Tapi biarlah ini kita taruh di pojokan dari sudut ruangan hati yang kita punya. Put Jesus
in our life. Tuhan, apa yang Tuhan mau? 30 tahun saya mengikut Tuhan. 5 tahun terakhir saya belajar put aside at the corner. Biarlah pelayanan ini bukan tentang saya. Biarlah gereja ini bukan tentang siapa gembalanya. Bukanlah gereja ini bukan tentang siapa penatuanya dan pemimpinnya. Suatu kali saya dibilang, ada seorang bilang, gimana kalau setiap jemaat yang ulang tahun, Pastor Diki text WhatsApp untuk semua orang jemaat. Saya bilang, that's really good, baik. Tapi kalau itu saya lakukan, maka gereja ini hanya akan berbicara tentang siapa saya. Kalau semua penatua harus teks ngucapin selamat ulang tahun untuk semua jemaat, walaupun itu baik, jujur itu baik, satu bentuk perhatian. Tetapi saudara tahukah, ketika ada orang yang tidak di WhatsApp oleh gembala atau penatuannya, mereka akan tanya, kenapa saya nggak di WhatsApp? Makin hari orang yang ulang tahun makin banyak. Jangan. Realita. Real. Tapi kalau hari ini gereja ini harus dibangun, biarlah muncul para gembala-gembala kecil yang baru, yang nanti akan bertumbuh jadi sangat besar. Biarlah muncul pemimpin-pemimpin yang baru, yang menggembalakan, yang memperhatikan domba-domba yang ada. Biarlah muncul gembala-gembala pemimpin baru yang memberi makan domba-dombanya Tuhan. Sehingga kalau suatu hari nanti kita penatua nggak ada, gembala nggak ada, gereja ini akan tetap survive karena Tuhan sendiri bekerja melalui hidup setiap kita. Di dalam dunia pekerjaan juga sama. Kita punya atasan, kita punya bawahan. Sama seperti prajurit yang berkata, Tuhan, Engkau nggak usah datang ke rumahku. Katakan saja apa yang harus aku katakan. Aku tahu itu akan terjadi. Karena aku adalah seorang prajurit yang punya atasan dan aku juga punya bawahan. Apa yang atasanku katakan dan aku katakan, orang yang ada di bawahku akan melakukannya. Ini bukan tentang kita. Kita adalah bos, owner, pemilik, atau kita berkata, saya kan cuma karyawan. Saya cuma staff. Tapi jadilah orang-orang yang bisa menyangkal diri. Even sekalipun saya bos. Tetapi saya ingin melakukan apa yang Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan bukan hanya memerintah, Petrus, come to me. Let's go, follow me. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia datang menghampiri perahunya Petrus. Petrus, ikut aku. Aku akan menjadikan kamu menjadi manusia. That's the difference. Lihat perbedaannya. Kita bisa menjadi diri kita apa adanya, passion kita, identitas kita, bahwa saya adalah seorang pemimpin, saya adalah seorang bos, seorang owner. Dan kita bisa instruct orang apapun yang kita mau dan tunjuk orang seperti apa yang kita mau, karena itu adalah style dan gayanya kita, karena saya adalah orang yang seperti ini. Atau the second choice, the best choice is menjadi sama seperti Kristusku yang turun. Roy, makan yuk Roy. Mau makan di mana Roy? Sekalipun saya maunya makannya babi panggang, tapi lebih baik buat saya tanya sama orang, mau makan apa Roy? Bukan saya pelin-pelan dan saya nggak punya keputusan. Just because I honor him, I respect him. Hidup ini bukan tentang saya, tapi tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai teks yang kedua, jadilah orang yang memikul salib, yang menghadapi setiap tantangan hidup. Jangan berhenti menyerah. Dan ketahuilah bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Hari ini suami istri yang lagi ribut mungkin sudah berpikir untuk udah end up, selesai semuanya. Jangan menyerah. Salib akan selalu ada. Kalau orang memutuskan untuk cerai dan menikah lagi pun salibnya tetap sama.
Betul? Jangan berpikir bahwa ketika menikah, cerai, lalu seandainya menikah lagi, saudara tidak akan memikul salib yang sama. Mungkin cara saudara menghadapinya bisa jadi berbeda. Kita tidak menyetujui perceraian. Saya cerita begini maksudnya adalah, salib itu setiap hari, everywhere. Tapi jadilah pribadi yang sama seperti Kristus. Sekalipun aku harus berdarah-darah untuk memperjuangkan pernikahanku, it's worth it. Ini waktunya aku berdarah hari ini untuk istriku dan juga untuk anak-anakku. Kalau harus ada yang disalibkan, biarlah kita yang harus disalibkan. Saya ingat satu cerita pada waktu anak saya masih kecil. Anak saya punya satu koleksi kartu-kartu yang menarik. Sampai singkat cerita, pada waktu saya lihat koleksi mainan anak saya, kok koleksinya berubah. Kartu-kartunya tadinya bagus-bagus, kok jadi jelek-jelek. Saya tanya, kok bisa begini? Dimintain sama temen. Dia ajak tukeran. Jadi sama temennya kartu yang bagus diambilnya, kartu yang punya temennya yang kurang bagus ditukernya. Saya tanya sama dia, di dalam kekesalan saya, wah, anak gua dibodoh-bodohin orang. Saya tanya, kenapa kamu mau anak saya jawab begini? Kan Bapak yang ajarin untuk sharing dan mengasihi orang. Senjata makan Tuhan. The next berikutnya saya bilang dan saya ajarkan sama anak saya, oke, thank you. Tapi berikutnya, ketika ada orang teman lagi minta tukeran sama kamu bilang begini sama mereka, sebentar ya, saya tanya papi saya dulu boleh apa enggak. Karena dalam benak saya cuma satu. Kalau harus ada yang tidak disukai, bukan anak saya, biar bapaknya yang dijelekin. Saudara, apa maksudnya? Be like Jesus. Jadilah sama seperti Kristus, seperti Tuhan. Bukan jadi seperti yang kita mau dalam hidup kita. Amin. Di dalam pekerjaan kita pun sama. Kalau saudara hari ini mau keluar berhenti bekerja, aku udah gak tahan sama bosku yang begini. Saudara ingat, ada salib yang harus kita pikul. Tenaga kita, waktu kita, belajar lebih lagi, equip diri kita lebih lagi, perlengkapi hidup kita lebih lagi sebagai orang yang bekerja. Agar apa? Agar sama seperti Yesus ketika dia berusia 12 tahun, dia semakin disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Demikian pula hidup setiap kita perlu belajar, sehingga kita akan berguna bagi tempat di mana kita bekerja, bagi tempat di mana kita melayani, bagi dulu orang-orang di luar sana. Jangan bilang, gak ada waktu, gak ada tenaga, gak bisa saya bangunnya siang, saya tipe orang yang apa sebutnya, bukan morning person, tapi orang yang selalu siang, bangunnya jam 9, jam 10. Kalau kita mau jadi seperti Kristus, bangunnya jam 5, jam 6. Sekalipun harus tidur jam 2. Bukan karena siapa kita. Datang, belajar. Saya thank you, saya mengucap syukur. Di tengah-tengah hujan dinginnya cuaca, kita semua masih bisa berkumpul. That's proof, itu membuktikan bahwa semua kita adalah murid-muridnya Kristus. Sekalipun hujan badai, kita akan tetap berkumpul bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang untuk WL dan Singer maju ke depan. Bapak, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Untuk firman-Mu, untuk salib yang harus kami pikul. Biarlah hari ini kami belajar bertumbuh, bukan lagi menjadi diri kami sendiri, tapi kami bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Bagi istri kami, bagi suami kami, bagi bos kami, bagi bawahan kami, bagi teman-teman sepelayanan kami, teman-teman sekerja kami. Biar melalui hidup kami,
kami menceritakan mengenai kasih Tuhan kepada dunia.